Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, walaupun di masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan jaga jarak ya. Jadi tetap sehat, istilahnya jaga jarak untuk kedepannya karena masih dalam pandemi seperti ini. Kita harus menjaga kesehatan masing-masing. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Silakan. Siap, gerak, doa mulai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Lengkap semuanya? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini seperti pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari namanya listrik statis. Kemarin juga sebelum di akhir pembelajaran, Bapak juga menyebutkan kita akan berbicara atau belajar tentang namanya kelistrikan pada manusia dan hewannya nanti ya. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat Anda saksikan. Yang pertama, yaitu melalui diskusi, kelompok peserta didik mengidentifikasi bagian sel saraf dengan benar. Kemudian, peserta didik menjelaskan fungsi akson dan neurin dengan benar. Selanjutnya, menjelaskan tentang prinsip-prinsip pada sel saraf manusia dengan benar. Kemudian, dapat mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik dengan benar. Selanjutnya, melalui diskusi juga, kemudian peserta didik dapat menunjukkan sistem khusus pada hewan yang dapat menghasilkan listrik dengan benar. Kemudian, dengan melalui pengamatan video, peserta didik dapat menghubungkan hasil pengamatan pada elektroskop. Ini pada 4.1 dan 4.2, anak-anak disuruh untuk namanya praktikum, tapi praktikumnya kita bukan bentuk ke lab, tapi kita bentuknya portofolio nantinya. Jadi anak-anak setelah Bapak tampilkan videonya, nanti bisa mendapatkan istilahnya stimulus ataupun pemikiran. Oh, beginilah tentang cara elektroskop bekerja. Nanti dibuatkan portofolionya. Nah, begitu juga pada mesin fotokopi, karena pada elektroskop dan mesin fotokopi itu sama-sama menggunakan statis. Kalau elektroskop kan kemarin sudah ya. Elektroskop adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya muatan pada bahan ya. Seperti itu ya. Oke. Itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, akan Bapak tampilkan gambar berikut. Mohon untuk anak-anak diskusikan atau anak-anak pikirkan dari beberapa gambar berikut. Yang pertama, dari sumber listrik kemudian sampai mengalir ke rumah, dan juga ini sama dari sumber yang satu kemudian dialirkan ke banyak ya. Yang gambar kedua itu yang banyak. Kalau ini jalurnya satu ke satu, kalau ini jalurnya satu dibagi banyak ya. Ada untuk industri, ada untuk komersil dan sebagainya, ada untuk perumahan. Silakan anak-anak. Ada yang memberikan tanggapan pada gambar berikut? Apa yang masukkan? Silakan. Listrik. Jika salah satu listrik Ya. terputus atau tidak nyambung, maka Ya. semuanya tidak akan hidup. Oke. Mati. Kalau di gambar satunya, kalau gambar ini, kalau anggap aja yang ke rumahnya diputus, yang industri masih tetap hidup kan?
Masih bekerja kan? Masih bekerja kan? Kalau yang ini kita putus, kalau pada bagian ini diputus, sedangkan kita menyambung, berarti ini tetap kecuali diputus di sini ya, di utamanya. Makanya kalau diputus di sini, artinya hanya salah satu tidak bekerja. Begitulah untuk sistem kerja atau cara kerja sel saraf pada manusia. Bisa dipahami? Bisa dipahami maksudnya? Ya, terima kasih atas pendapatnya. Nah, selanjutnya artinya di sini yang diharapkan dari gambar yang Bapak tampilkan, anak-anak bisa menyimpulkan sebenarnya bagaimana prinsip kerja sel saraf pada manusia. Seperti itu kan? Jadi kalau sel sarafnya salah satunya terputus, yang lainnya tidak nyambung. Begitulah pada saat terjadi yang namanya stroke. Kan sering kok sekarang kan terjadi pada kehidupan sehari-hari kita, banyak yang stroke katanya. Nah, maka dari itu kita juga harus tetap menjaga kesehatan. Mungkin itu. Nah, untuk lebih mendalamnya silakan anak-anak baca dulu tengok bukunya. Sudah dibaca materinya? Oke. Sekarang dapat Anda lihat pada saraf manusia itu digambarkan seperti ini. Lihat pada poin 1 katanya. Saat rangsangan ya, transmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls rangsangannya dan diteruskan masuk namanya badan sel sarafnya nanti akan diteruskan lagi setelah mendapat rangsangan. Maka akan terjadi refleks, refleks ya. Jadi sebagai penghubungnya ada namanya mielin katanya, penghubungnya. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat bagian tambahan berupa seluruh mielin. Mielin sebetulnya bukan bagian sel saraf, tetapi terdiri dari sel pembentuk mielin yang berfungsi menyeluruhi akson. Jadi sel saraf pada manusia ada beberapa macam. Yang pertama ada akson, kemudian dendrit, apalagi? Ada apa lagi? Ada badan sel ya. Ada nodus Ranvier. Oke, ini bagi selubung ya. Oke, begitu. Oke, untuk lebih lanjut, anak-anak kita selanjutnya berkelompok lagi untuk mendiskusikan bagaimana cara kerja atau sistem kerja sel saraf pada manusia. Baik, silakan anak-anak untuk kelompoknya seperti kelompok yang kita coba kemarin. Oke, anak-anak, silakan perhatikan video berikut ini. Bagaimana sel saraf pada manusia bekerja. Silakan amati. Ada akson dan juga. Semua pula ada di
Diskusinya? Oke, silakan sampaikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok pertama. Pada video itu menjelaskan tentang proses kelistrikan pada sel saraf. Oke. Di video dijelaskan saat neutrometer dilepaskan dari ujung akson satu sel saraf dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Impuls ini akan membaca ion Hz yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neutrometer akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Lalu tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls itu tersebut. Oke, kesimpulannya apa yang memberikan rangsangan? Kemudian bagian apa yang meneruskan rangsangan? Ada beberapa bagian pada sel saraf. Ada berapa macam? 5. Silakan. Yang pertama apa namanya? Ada dendrit, kemudian Badan sel, oke. akson atau neurin, Ya, selanjutnya myelin, oke. nodus dan sphere. Ya, jadi kalau pada awalnya rangsangan itu dimulai dari awal masuknya dari kemudian masuk pada badan sel, kemudian diteruskan ke akson. Sampai ke akson, yang meneruskannya apa? Bagian yang meneruskannya? Selubung mielin, ya. Kemudian apa tadi nodus Röntgen? Apa? Modal Röntgen adalah tempat terjadinya tarik menarik paling belakang. Deskripsinya. Tarik menarik. Oke, artinya itulah yang menghantarkan rangsangannya. Jadi nodus Röntgen sebagai penyambung sel. Ya. Oke, sudah? Terima kasih. Beri kemenangan untuk kelompok 1. Baik, sudah diskusi kita, silakan kembali ke tempat semula. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih. Hari ini untuk pembelajaran kita tentang sel saraf kelistrikan sel saraf pada manusia. Jadi dari pembelajaran yang tadi kita lakukan, apa yang kalian dapatkan? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Yang pertama, apa kesimpulannya? Yang pertama, sel saraf terdiri dari dendrit, kemudian badan sel, selubung mielin, kemudian akson atau atau apa tadi? Akson atau akson atau neurit, kemudian yang terakhir adalah nodus Röntgen. Jadi sistem rangsangan atau sistem kelistrikan pada sel tubuh manusia itu dimulai namanya dari ujung-ujung rangsangannya, ya.
Jadi misalkan yang menggerakkan ujung sebagai indera perasa itu kan sel saraf, ya. Artinya kalau sel sarafnya itu nanti tersumbat oleh lemak, maka akan terjadi yang namanya pemanfaatan. Artinya tubuh kita tidak bisa meneruskan rangsangan yang diberikan dari badan sel saraf ke otak, kemudian ke bagian yang terkena ataupun memberi rangsangan. Begitu ya. Jadi untuk tetap menjaga pola kesehatan, menjaga sel saraf kita untuk terus bekerja dengan baik, mengurangi istilahnya makan yang berlemak juga. Karena dari itu istilahnya tetap menjaga kesehatan kita, jangan sampai istilahnya lemak-lemak ataupun bagian-bagian yang lain menumpuk dalam misalnya dalam sel darah ya, seperti itu, dalam pembuluh darah. Oke, seperti itu. Itu kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Seterusnya anak-anak nanti di rumah seperti tadi tugasnya adalah membuat portofolio. Yang pertama tentang cara kerja elektroskop, yang kedua tentang cara kerja mesin fotokopi. Begitu? Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap jaga kesehatan lagi sekali lagi agar sebentar lagi kita sudah melaksanakan ujian akhir dan juga lebih paham agar mendapatkan nilai yang lebih baik. Seperti itu. Itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk kedepannya masih ada satu lagi bahan pokok, yaitu bahan pokok pelajaran kita itu tentang namanya listrik dinamis nantinya. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan lebih rinci tentang listrik dinamis. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.